omsetnya ya segitu-segitu aja. Tapi memang ya waktu itu mungkin mindsetnya masih salah ya. Kita nggak mau jadi orang kaya. Kita nggak mau jadi orang kaya. Begitu ada ya cita-cita tidak mau jadi orang kaya. Uang apa? Ini kita dapat uang zakat katanya begitu. Loh kenapa kok dapat uang zakat? Jadi kita itu menjadi mustahik gitu. Jadi kita itu menjadi mustahik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Nah, perkenalkan ini saya Emma dan sekarang ini kita lagi ada di program Soan. Dan Soan untuk tayang perdana hari ini sekarang ada di Jombang Pare. Kalau penasaran Soan untuk yang pertama kalinya ini akan ketemu siapa? Yuk semuanya bisa ikutin Emma. Kira-kira kita mau ketemu siapa ya? Assalamualaikum. Ini kita sekarang sedang berada di rumah beliau, yaitu Kak Her. Saya panggilnya Kak Her aja ya, biar seumuran kita, sepantaran. Oke, jadi beliau adalah lebih dikenal sebenarnya sebagai Ustadzah Heriana, karena beliau ini juga seorang aktivis dakwah juga. Begitu banyak jadwalnya begitu nggih, Bu Her nggih. Jadwal mengisi acara pengajian, bahkan tuh nyari waktunya tuh susah banget. Kemarin itu pada akhirnya kita ketemu hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu nih sama beliau. Apa kabar, Bu Her? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Emma hadir di sini. Sehat, mohon maaf juga loh ya. Ya, karena waktunya dari kemarin ya, akhirnya ketemu hari ini. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa ketemu. Emma udah seneng banget nih bisa ketemu dengan Bu Heriana. Kalau Bu Heriana ini adalah owner dari PT Cipta Ternak Sehat. Nah, kita lebih dalam lagi nih sebenarnya pengen kenal dengan beliau. Langsung aja ya, saya tuh penasaran banget tadi pada saat kita prepare di sini sudah belum kenalan sih, baru melihat suaminya Bapak Nonot. Begitu Ibu. Oke, jadi ini putra putri ada berapa Bu? Anak saya itu empat. Jadi yang pertama Mbak Zahida tadi sempat ketemu ya. Putri ya Bu, yang pertama Putri. Itu dulu sekolahnya di Al Azhar, lulus, alhamdulillah pulang bawa anak Mbak. Oh, bonus ya, sekolah dapat anak, otomatis jadi yangti dong sekarang. Betul, alhamdulillah jadi yangti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu laki-laki. Laki-laki sekarang sedang kuliah di Cina. Oh, di Cina. Ya, sedang kuliah di Cina. Ini kemarin karena pandemi masih kuliah online. Oh gitu. Ini sekarang lagi di Jakarta ngurus visa. Insya Allah Maret ini mau berangkat. Mau berangkat lagi. Oke. Terus yang ketiga itu di kuliah juga. Yang ketiga di Binus Malang. Di Binus Malang. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Oh, di Kuningan. Jawa Barat. Oke, berarti ini kan yang satu sudah berkeluarga, otomatis sudah ikut suami. Kemudian anak-anak yang ketiga belajar ya. Wah, enak nih kayaknya berdua aja di rumah sama pacaran lagi, Mbak. Iya, betul. Saya maksudnya mau ngomong itu tadi. Honeymoon terus setiap hari ya, Masya Allah. Baik. Nah, ini Bu Heriana, kalau tadi kita sempat ngobrol tuh saya takjub banget dengan kegiatannya yang begitu panjang dan banyak gitu. Tapi Masya Allah ya, Bu Heriana ini masih bisa membagi waktu, memprioritaskan antara pekerjaan, kegiatan sosial dengan keluarga. Nah, ini bisa sedikit cerita gitu loh, mungkin ini juga bisa nantinya menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang ada di rumah sana. Meskipun banyaknya kegiatan tapi masih on terus sebagai ibu rumah tangga dan bisa handle gitu loh. Sebenarnya karena dulu ibu saya itu juga model begitu ya. Dulu ibu saya itu aktivis di desa. Jadi saya tahu benar kan, saya anak kelima. Oh begitu. Jadi tahu prosesnya. Saudaranya banyak berarti ya, ya, keluarga besar. Oke. Jadi tahu ibu itu sangat aktif di desa, di kecamatan, PKK Mbak, dulu di PKK. Terus saya lihat ibu mengelola rumah, terus pendidikan anak-anaknya juga bagus gitu. Jadi saya tuh hampir mungkin 80% ya cloning aja caranya ibu.
Cloning aja caranya ibu. Jadi kita berprinsip bahwa anak itu sejak kecil harus sedini mungkin untuk mandiri. Oh begitu. Sedini mungkin untuk mandiri. Memang kalau mau seperti itu, memang masa anak-anak kecil tuh repot sekali. Karena kan kita nggak bisa instan ya. Untuk membuat anak-anak mandiri itu nggak bisa instan. Jadi memang istilahnya sangat bekerja keras di waktu kecil. Tapi alhamdulillah begitu anak-anak SD itu saya sudah kayak ini aja nggak punya kerjaan ya. Oh begitu. Jadi pengawasannya gimana Bu Er dulu? Kalau misalnya anak-anak ditinggal keluar kota dengan suami gitu. Saya kalau dulu anak-anak masih kecil sih saya nggak keluar kota Mbak. Oh stay keluar di kota rumah semuanya dibawa. Oh begitu. Oke. Jadi saya itu ibu rumah tangga yang kuno lah, konvensional. Jadi anak saya pokoknya semua sampai usia 2 tahun itu yang nempel saya terus. Karena ASI ya, ASInya nggak kayak sekarang mungkin anak-anak muda sekarang kan ASInya pakai botol ya. Betul, Kita berprinsip tidak pakai botol sama sekali. Anak-anak nggak kenal susu formula, nggak kenal seperti itu. Jadi memang ya agak repot. Saya misalnya ada acara yang pelatihan 3 hari misalnya begitu, ya saya bawa suami nginep sekaligus bawa suami. Jadi nanti saya kegiatan ini dibawa suami, mau bayi gitu ya. Jadi ada kerjasama ya. Kayak gitu memang agak repot. Iya betul. Kalau sekarang mikir ya, kok dulu ribet banget ya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, masa-masa itu sudah berlalu. Sudah berlalu, ya, alhamdulillah. Sekarang anak-anak sudah besar-besar gitu, tinggal berdua di rumah dengan Pak Nonot saja. Nah ini tadi ada satu yang menarik nih dari Bu Er yang disampaikan, membuat anak-anak mandiri. Seperti apa sih Bu membuat anak-anak mandiri itu? Yang dilakukan Bu Er dulu kepada anak-anak apa? Kalau dari kecil itu kita pahamkan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Misalnya kalau malam saya tinggal mengingatkan, ayo besok bukunya yang dibawa apa, bajunya disiapkan, untuk seragamnya dan sebagainya. Sehingga praktis saya anak-anak TK itu TK SD ya, jadi anak 4 itu TK SD itu tugas saya hampir hanya memasak aja. Oh ngoten. Jadi anak-anak pagi itu tinggal sudah udah dibiasain ya Bu ya, seperti sehingga itu. Kalau orang bilang anak banyak repot, mungkin manajemennya aja yang kurang ini. Sebenarnya kalau anaknya berapapun itu tidak masalah, tergantung bagaimana kita sebagai seorang ibu bisa mengatur ya Bu ya, manajemen di dalam mendidik anak. Ini saya mau nanya tapi agak sedikit kepo pertanyaannya. Apa. Nah, kalau melihat ini ya, melihat Ibu Heriana ini keluarga ini sangat berkecukupan sekali ya. Nah, juga. Untuk anak-anak, apakah Bu Heri itu juga dari kecil memberikan apa ya? Maksudnya memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang mereka bisa dapat gitu loh Bu. Misalnya ya kalau sekolah dibawain mobil atau seperti itulah ya gitu. Enggak, kita itu malah cenderung sangat sederhana. Oh gitu. Jadi bahkan salah satu anak saya itu pernah olok lah sama temennya. Ya. Kamu itu apa? Kalau bilang namanya anak SD ya, kamu itu anaknya orang kaya, kok kayak gitu gitu. Itu memang begitu Bu Her, didikannya dari kecil. Sebenarnya kita nggak membatasi benar-benar gitu. Cuma memang dari kecil anak-anak itu kita pahamkan tentang uang. Tentang uang itu kita pahamkan bagaimana fungsi uang itu dalam kehidupan gitu. Jadi intinya uang itu kan sebenarnya untuk kebutuhan pokok kita. Kalau nanti ada sekunder, ada tersier dan sebagainya itu tambahan aja. Dan anak-anak juga misalnya kalau makan biasanya kecil ada yang nggak mau tempe, nggak mau tahu atau nggak mau apa. Itu kita benar-benar saya itu jadi poin yang penting bahwa tidak boleh kita itu terlalu nggak mau ini nggak mau itu. Oh begitu. Jadi waktu kecil saya sampaikan gini, kita setelkan video kayak di Afrika yang kesulitan makan dan sebagainya, begitu. Saya sampaikan di belahan dunia yang lain itu begini. Kemudian saya sampaikan, kalaupun insya Allah kita nggak ngalami begitu, seandainya misal terjadi bencana, uang itu kan nggak ada gunanya. Betul. Kita bisa beli tapi kan nggak ada yang bisa dibeli. Gitu. Kalau kamu tidak terbiasa nggak mau ini nggak mau itu, padahal nanti di pengungsian tuh makan yang adanya hanya itu, kamu nanti akan sengsara sekali, saya bilang gitu. Tapi kalau terbiasa makan apa saja, gitu,
maka makan enak ya siap, makan yang biasa juga siap, makan yang nggak enak pun kita bisa mampu menelan. Saya jadi sejak SD saya sampaikan seperti itu. Memang dari kecil sudah dibiasakan untuk hidup sederhana seperti itu ya. Oke, baik. Nah, luar biasa sekali kan ini sosok seorang Ibu Heriana ya, meskipun beliau ini sibuk banget nih kemana-mana, tapi tetap bisa memanage keluarga dengan baik. Nah, Bu, ini saya pengen sedikit dong cerita tentang Cipta Ternak Sehat ini. Saya tadi pas masuk tuh kaget banget, oh Masya Allah ternyata di Jombang ada yang begini ya. Luas banget. Kira-kira tadi pas masuk tuh masjid gitu, pas baru ke dalam, oh ternyata gitu. Ada rumah, ada tempat produksi, ada kantor juga gitu. Awalnya perjalanan bisa ada seperti ini tuh gimana, Bu? Sebenarnya ya awalnya sih sama aja, kita zaman dulu tuh kan nggak umum ya orang berbisnis itu Mas di Indonesia. Jadi ya kita sebenarnya sama, saya suami itu ya sekolah, kuliah, lulus, cari kerja kayak gitu. Sama, suami juga sempat kerja 10 tahun ya di perusahaan swasta ya. Kemudian cuma saya memang karena saya ibu rumah tangga, jadi saya nggak pernah kerja. Saya nggak pernah kerja di instansi, jadi ibu rumah tangga. Nah, saya buka toko buku, jualan apa kayak gitu tetap gitu. Itu kita kenapa kemudian jadi berbisnis itu sebenarnya dari gara-gara suami itu mengeluh gitu. Suami itu mengeluh, katanya kalau pulang kerja kan sekitar maghrib gitu ya pulang kerja. Itu lihat orang-orang di jalan banyak yang duduk-duduk sudah santai sama anaknya begitu katanya gitu. Mungkin pada saat itu Pak Noot banyak kehilangan waktu bersama keluarga anak kan lagi sangat menyenangkan ya kecil-kecil itu, terus nggak banyak waktu bisa duduk-duduk sama anak-anak bersantai begitu. Akhirnya kita memutuskan itu ya, betul. Ya, terus setelah itu gimana Bu sampai akhirnya bisa sebesar ini? Karena kan tadi Bu Her juga kita sempat ngobrol itu ternyata ini tuh meskipun kita ada di daerah tapi jangkauannya sudah nasional loh teman-teman ya. Ceritanya panjang Mbak itu. Nanti kayaknya bisa sampai besok pagi. Oh iya, nggak apa-apa, kita siap kok Bu di sini kalau mau sampai besok pagi. Memang karena kita modalnya itu nggak banyak, itu memang kita benar-benar ini ya merencanakan, kita benar-benar detail begitu merencanakan, karena mantan karyawan itu kan ada jiwa penakutnya ada jiwa penakut, jadi kita cenderung hati-hati. Sejak awal saya pegang keuangan, kemudian sama operasional ya, kemudian suami yang marketing ya, jadi tetap keliling. Tapi dulu kita pakai sistem agen distributor gitu di awal-awal, jadi tidak punya tim sales sendiri. Baru jadi tahun dikerjakan 2016-an. Iya. Dikerjakan sendiri ya. Kalau produksi ada, kalau tim produksi ada. Cuman untuk pemasaran masih Pak Nonot sendiri ya. Pak Nonot sendiri, saya di rumah di keuangan, keuangan sama mantau teman-teman yang produksi. Oh gitu. Kayak gitu aja berdua gitu. Iya. Kalau sekarang total karyawan yang ada di sini sudah berapa Bu? Sekitar 95-an lah. 95. Padahal dulu berapa waktu masih pertama mengawali usaha ini? Hanya karyawan produksi ya kita 4 atau 5 begitu di awal itu. Ini sudah berjalan berapa tahun sih Bu? Sebenarnya kalau mulai bisnisnya itu kita 2005 lah. 2005. Cuma yang berdua itu tadi. Cuma kemudian kita mulai insaf gitu. Kenapa kok insaf? Tadinya tradisional banget ya. Tadinya tradisional banget. Jadi nggak pakai tim, nggak pakai ini, hanya kita berdua aja. Itu sampai 2016 lah. Oh gitu. Itu ya segitu-gitu aja bisnisnya. Omsetnya ya segitu-segitu aja. Tapi memang ya waktu itu mungkin mindsetnya masih salah ya. Kita nggak mau jadi orang kaya. Kita nggak mau jadi orang kaya. Begitu, ada ya cita-cita tidak mau jadi orang kaya. Iya. Kayak cuma waktu itu agak punya persepsi yang salah lah tentang kekayaan itu. Sering ketemu sih dengan orang-orang kaya yang mungkin tidak menyenangkan gitu, dalam tanda petik ya, tidak menyenangkan. Yang sombong lah, yang begitulah, yang beginilah begitu. Ya, saya merasa pokoknya tanggung jawab ke agama saya sudah cukup, sudah haji, sudah umroh,
udah punya rumah, udah punya mobil, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang kita inginkan dan sebagainya, saya merasa sudah cukup. Sudahlah kayak gitu. Ya begini aja sampai gitu. Tapi sampai akhirnya memutuskan untuk kayaknya harus ada progres nih. Ini apa Bu yang saya ikut komunitas. Oh begitu. Ikut komunitas. Waktu itu saya ikut komunitas bisnis itu namanya Genpro waktu itu. Kemudian kita didorong untuk belajar bisnis. Jadi saya datang kemana begitu, mengikuti berbagai pelatihan begitu. Terus ada di Malang itu namanya Grounded Business Coaching ya, GBC, yang sekarang sangat terkenal. Beliau itu untuk didatangi orang-orang yang belajar bisnis ya di Malang, Coach Fahmi namanya. Itu sangat menginspirasi saya untuk kemudian mengembangkan bisnis itu. Jadi sehabis ikut Genpro itu, kemudian ikut GBC di Malang itu, kemudian kita langsung raker sama suami begitu. Maksudnya berdua. Rakernya berdua, namanya raker ya, tapi berdua sebenarnya. Sebenarnya kita kalau di keluarga itu sebenarnya ada raker keluarga selama ini. Akhirnya raker keluarga di tahun itu kita pakai banyak bahas tentang bisnis itu. Mau diapakan ini? Jadi itu tahun 2016. Akhirnya kita rubahlah semua ini rencana itu rubah semuanya. Sampai kemudian kita ganti dulu CV, kemudian dulu CV Maxi Pro Agrosatwa namanya. Sekarang tahun 2016 itu kita ganti menjadi PT. Sebagai semangat baru lah begitu. Betul. Jadi manajemen kita ganti semuanya, kita hunting team dan sebagainya. Sehingga kemudian sehabis berubah itu langsung tiap tahun tuh 2 kali lipat kayak gitu. Ya alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Oke, luar biasa sampai akhirnya sampai di detik ini ya Bu Her ya. Alhamdulillah lah, lumayan. Iya betul. Tadi tuh sempat pengirimannya ini benar kan Bu, sudah menjangkau di seluruh Indonesia kan ya. Iya. Jadi meskipun tadi saya bilang ini tuh ada di daerah ya, di Jombangan. Ternyata apa Jombangan sih Bu? Saya galau. Jombangan aja. Jombangan lebih ya. beken itu. Tapi ini tuh luar biasa loh, perusahaannya ini pengirimannya ini tuh sudah mencakup nasional seperti itu ya. Dan tentu saja ini tuh bisa memberikan banyak manfaat ya Bu ya untuk banyak orang. Karena juga di sini ada program CSR juga ya Bu ya. Itu apa aja Bu untuk programnya? Sementara ini karena masih kita kelola sendiri ya, belum banyak. Jadi kita di perusahaan itu gini Mbak, jadi setiap bulan 10% dari laba bersih kita masukkan ke yayasan. Ini yayasannya masih yayasan pribadi ya, jadi masih kita kelola sendiri. Nah itu kita fokus ke sosial, jadi lebih ke pendidikan sama kemanusiaan lah gitu, kemanusiaan. Ya mungkin banyak sponsor-sponsor teman-teman kegiatan agama, kemudian di donatur di beberapa lembaga pendidikan begitu. Terus yang paling banyak kita langsung ke tetangga aja, beberapa program dengan tetangga. Alhamdulillah ya. Dan juga bisa dirasakan oleh banyak orang ya dengan akhirnya menjadi besar dari PT Cipta Ternak Sehat ini. Nah, ini kan tadi kita sudah ngobrol seputar perusahaan. Ini balik lagi ke keluarga. Saya itu penasaran banget gini loh Bu Her, itu kan juga sebagai seorang istri lah ya, tetap prioritasnya adalah sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri tentu saja itu memegang keuangan keluarga. Yang bawa uang belanja, duit belanja siapa sih Bu? Bu Her apa Pak Nonot? Proses macam-macam ya, sih. Istri dong. Prosesnya ganti-ganti kita sebenarnya. Oh gitu ya. Ganti-ganti kita pakai macam-macam. Jadi gimana kalau manajemen keluarga pertanyaannya kepo lagi nih, di keluarga Bu Her gimana? Kalau dulu di awal itu memang full saya. Kalau dulu ya di awal full karena suami memang kerja. Suami kerja, jadi semua diinikan ke saya ya, termasuk ya perencanaannya, pemakaiannya ya. Suami nggak pernah evaluasi juga. Pokoknya wis terserah begitu. Lumayan ya kalau bagi nggak ngomong-ngomong. Ya zaman kemudian akhir-akhir ini karena sudah pengeluaran kita sudah tinggal kecil aja ya, kan anak-anak udah nggak ada, berdua aja. Itu saya gampang-gampangan aja. Udah Mas, pokoknya aku kalau belanja dibayarin gitu aja.
Oh begitu. Jadi enak-enakan aja sekarang. ATM gitu tidak ya? Karena saya punya ATM sendiri ya. ATM sendiri. Pakai m-banking aja sekarang gampang. Kalau saya butuh belanja apa, Mas pinjam m-bankingnya gitu aja. Kalau sekarang udah gampang-gampangan gitu, Mbak. Tetapi itu mungkin kita karena sudah saya menikah sudah 26 tahun ya. Jadi mungkin sudah ketemu ininya lah, apa? Titik temunya. Sudah soulmate lah gitu. Jadi gampang aja, kita enggak pernah konflik berkaitan dengan keuangan itu enggak pernah. Oh begitu. Jadi udah penak-penaan. Iya, oke. Nah, ini mungkin juga bisa di-share nih untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kita di sini nih Bu Er. Bisa diberikan tips atau mungkin juga sedikit ilmunya gitu loh untuk mengatur manajemen keuangan di dalam keluarga yang baik gitu kan, yang sekiranya keuangan itu tidak sampai menimbulkan konflik, karena kan seperti yang kita tahu ya Bu ya, sekarang itu lagi musim banget ya yang namanya seperti itu, berkonflik dengan keluarga, dengan suami. Habis itu diposting. Iya. Jadi konten. Masalahnya uang gitu loh. Iya, betul. Mungkin di sini Bu Er juga bisa sedikit memberikan materinya gitu supaya ini ibu-ibu yang ada di rumah juga tuh ngerti gitu gimana caranya untuk bisa memanage keuangan keluarga dengan baik. Dari pengalaman aja Mbak ya? Iya boleh. Dari pengalaman. Iya. Jadi karena saya memang ya tadi saya sampaikan habis menikah itu mengelola keuangan keluarga ya. Jadi dalam waktu yang panjang, mungkin kita pakai yang cara tadi penak-penakan tadi, akhir-akhir ini aja saya pesan anak sudah nggak ada di rumah. Oh begitu. Saya bingung uangnya buat apa ini. Jadi kalau di awal saya serius, kalau mengelola keuangan itu saya sangat serius. Sama dengan saya dalam manajemen pendidikan anak-anak tadi, saya sangat serius. Karena kita itu sehingga kan penghasilannya nggak begitu banyak, tapi keinginannya banyak hanya. Keinginannya banyak, saya juga keinginan saya banyak. Jadi saya bikin perencanaan kehidupan. Oh begitu. Bukan hanya perencanaan keuangan, karena ini linked ya nanti ya sama perencanaan keluarga, perencanaan kehidupan. Saya bikin perencanaan kehidupan itu sampai usia 70 tahun. Oh sudah ada plan-plannya apa aja seperti saya bikin seperti itu. Jadi saya baca satu buku yang mungkin ini bisa direferensikan ya nanti untuk ibu-ibu semua, mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Tulisannya Dr. Marwah Daud Ibrahim. Kayaknya kalau nanti di online itu masih ada yang menjual. Bisa dipelajari. Saya mempelajari itu, kemudian saya mempraktekkan dan kemudian merasakan hasilnya, sehingga kemudian banyak ibu-ibu yang saya ajari. Praktek bikinnya itu. Jadi kayak kita bikin kayak pakai kertas manila gitu, kemudian kita merencanakan sampai usia 70 tahun. Kenapa sampai usia 70 tahun? Itu sesuai dengan harapan hidup orang Indonesia. Ya kalau ditambah alhamdulillah, kalau dikurangi paling tidak kita sudah merencanakan seperti apa kehidupan kita di usia 50, di usia 60, mau seperti apa profil diri kita ini begitu. Jadi saya bikin itu tahun 2006 kalau enggak salah, 2006 atau 2008 lah begitu. Saya mulai bikin itu dan saya konsisten setiap tahun mengevaluasi. Jadi dari apa yang sudah kita kerjakan itu apakah sudah sesuai dengan rencana apa belum? Ada yang terkabul, ada yang enggak kan, ada yang sukses, ada yang enggak. Nanti kalau enggak berhasil diundurkan lagi di tahun berikutnya begitu. Jadi tadi sempat kita ngobrol, saya pakai teori GROW ya. Ini teori GROW. Itu keren banget loh, teori itu GROW. Ini aja untuk memudahkan teman-teman mengingat-ingat aja, sehingga saya pakai seperti itu supaya gampang ini. Jadi yang pertama itu GROW itu G ya, G itu goal. Tujuan, apa tujuan kita? Jadi kalau manajemen keuangan, apa sih tujuan kita? Mau mengelola keuangan itu untuk apa? Gitu. Saya ingat di awal-awal tahun 2000-an ya, itu saya punya anak yang kedua. Suami itu pulang dari taklim, kemudian bilang, "Dek, ini ada uang gitu di amplop." Dan uang apa Mas? Gitu. Uang apa? Ini kita dapat uang zakat katanya begitu. Loh kenapa kok dapat uang zakat? Jadi kita itu menjadi mustahik gitu. Jadi kita itu menjadi mustahik gitu.
dianggap sebagai mustahil gitu. Ini ada hitung-hitungannya gitu. Jadi penghasilan segini, terus apa tanggungannya segini-segini. Jadi kita itu termasuk mustahil. Gitu. Saya nangis Mbak langsung. Ya Allah, Masya Allah, saya ini mustahil begitu ya. Saya sangat merasa aduh sedih begitu ya. Ya Allah, saya mustahil begitu. Sehingga itu adalah momen yang mengharukan di waktu itu ya, Bu Heri. Mengenaskan banget. Mengenaskan. Jadi sebenarnya saya waktu itu tidak merasa sebagai mustahil begitu. Masalahnya begitu. Suami juga ada penghasilan tetap ya waktu itu. Terus kita itu ada mobil kantor. Ya. Jadi saya sejak menikah itu sebenarnya ya sudah selalu punya mobil ya, mobil yang dibawa ke rumah. Untuk pribadi boleh begitu. Jadi menurut saya nggak susah begitu. Iya, tapi kenapa dapat? Gitu iya, ternyata dalam hitungan penerima zakat itu ada ini tanggungannya begini begitu. Terus saya sama suami begini, kita bertekad gitu bahwa tahun depan itu Ramadan ya, Ramadan tahun depan kita harus menjadi muzaki. Kita harus menjadi muzaki. Menurut saya setiap keluarga Indonesia, keluarga Muslim ya, itu harus punya goal itu goal awal, ya harus menjadi muzaki. Menurut saya begitu, ya. Jadi kita itu tidak menjadi beban orang lain, ya begitu. Itu yang pertama. Kemudian ada goal-goal yang lain ya pasti ya di keluarga pengen punya rumah, pengen punya mobil, nanti pengen haji, pengen umroh dan sebagainya. Itu saya tulis goal-goal itu seperti itu. Termasuk waktu itu yang kita sambil ketawa-ketawa gitu ya, saya pengen keliling dunia. Oh, alhamdulillah sudah ya. Saya pengen keliling dunia. Saya pengen mendatangi seluruh provinsi di Indonesia. Kayak gitu ya, lucu-lucu gitu Mbak. Saya pengen mendatangi. Sudah kesampaian ya Bu ya? Ayo belum. Saya pengen mendatangi semua kota kabupaten di Jawa misalnya gitu. Ini sudah ya, kota kabupaten di Jawa. Saya lihat semuanya sudah kita datangi. Kemudian diantaranya juga saya pengen keliling Sumatera. Ya, alhamdulillah sudah tercapai ya tahun kemarin kita keliling Sumatera sama 1 bulan pakai mobil gitu pakai mobil. Jadi lewat timur, pulangnya lewat barat gitu. Biasa. 1 bulan itu, Masya Allah ya. Kita ketemu kenalan-kenalan di sepanjang ini kita datangi gitu. Ini goal. Jadi goal masing-masing keluarga tentu akan berbeda ya, beda-beda. Misalnya saya mau haji tahun sekian saya bilang gitu. Ini kan tidak masuk akal, haji tahun sekian antrinya segini. Saya meyakini bahwa bisa. Insya Allah nanti tidak tahu caranya gimana begitu. Dan nyatanya kemudian begitu saya bertekad itu bikin tahun-tahun itu tercapai. Saya haji mundur setahun lah dari yang saya targetkan. Alhamdulillah bisa. Saya bilang kalau tidak bisa haji tahun waktu itu saya bikin tahun ini enggak sih umroh tahun 2012 itu. Saya bikin tahun 2012 kita harus umroh gitu. Ya alhamdulillah tercapai gitu. Sebenarnya tadinya haji tahun 2012 pengennya. Terus kemudian kita cari info-infonya tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak ada. Akhirnya umroh dulu kita umroh tahun 2012. Alhamdulillah tercapai. Ya caranya penuh penuh perjuangan ya caranya karena memang tidak punya uang gitu. Tapi alhamdulillah tercapai. Tapi goal itu pentingnya seperti itu, bahwa pada saat kita punya goal itu fokus kita, pikiran kita, doa-doa kita itu ke arah situ. Setelah goal apa lagi nih Bu Heri? Apa tadi? Grow ya, reality. Jadi goal itu kayak saya bikin ini tujuan di sini, reality itu di sini. Kondisi kita saat ini, reality itu. Jadi nanti begitu kita bikin goal, kemudian di sini ada reality, kita tahu gapnya. Jadi kita juga melihat keadaan kita ya Bu ya. Kira-kira untuk saat ini bisa nggak mewujudkan goalnya itu? Harus. Jadi kayak goal itu kayak sesuatu impian ya di awang-awang gitu. Reality kita kembali ke bumi. Kembali ke bumi. Jadi pada saat kita tahu goal, tahu reality, ini kita tahu gapnya ini. Gapnya. Misalnya ya kalau di manajemen keuangan, misalnya kita bikin goalnya 5 tahun lagi saya ingin punya penghasilan 10 juta misalnya. Realitinya sekarang berapa penghasilan saya? Misalnya 2 juta. Berarti ada gap
8 juta. Nah 8 juta ini nanti masuk ke plan kita. Apa cara-cara apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa nyampe ini targetnya tadi 8 juta dalam 5 tahun begitu. Nanti di breakdown begitu. Jadi gitu. Kayak begitu. Jadi terencana benar dan juga melihat keadaan. Betul. Reality itu. Setelah itu Bu. Setelah itu ada O ya, option. Ya kita option. Jadi option itu adalah cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi gap. Ya tadi antara reality sama goal tadi ada gap. Ada gapnya. Ya untuk memenuhi gap ini ada dengan option, pilihan-pilihan. Cara apa saja yang bisa kita lakukan? Ya tadi gapnya kan 8 juta selama 5 tahun ya. Berarti selama 5 tahun ini apa saja yang bisa saya lakukan untuk dapat tambahan penghasilan 8 juta gitu. Mudahnya gitu ya. Nanti kan angkanya bisa dibuat 100 juta. Mau berapa lah. Terserah. Contoh ya 8 juta ini adalah contohnya. Biar gampang begitu. Jadi 8 juta selama 5 tahun. Jadi bisa kita bikin option-option banyak begitu. Ini di tahun pertama begini, di tahun kedua begini, di tahun ketiga begini, tahun keempat begini. Kenapa option ini harus banyak? Karena nanti namanya orang punya cita-cita, itu gandengannya pasti kegagalan. Misalnya kita punya option 20, mungkin 15-nya gagal. Jadi ada plan A, plan B gitu ya Bu ya. Harus siap dengan gagal. Karena enggak ada orang itu rencana terus 100% tercapai gitu. Betul. Ya hampir tidak mungkin begitu, hampir tidak mungkin. Kalau itu sesuatu yang mungkin, itu mungkin cita-citanya kurang tinggi. Cita-citanya kurang tinggi. Takutnya kalau ketinggian nanti jatuh, kalau jatuh itu sakit. Nah. Ya itu kalau kita punya keinginan, punya cita-cita itu harus siap dengan kegagalan. Jadi sudah mempersiapkan diri ya, jika suatu saat nanti tidak mencapai dengan apa yang kita inginkan. Harus siap dengan seperti itu. Itu optionnya. Biasanya saya di option ini saya bikin banyak Mbak ininya. Jadi kalau saya di keluarga itu saya punya buku khusus untuk mencatat tadi grow itu ya. Itu hobinya mencatat ya, apa-apa dicatat, apa-apa dihitung. Saya memang agak otak kiri mungkin gitu ya. Orang keuangan biasanya otak kiri banget ini. Ini banget beliau ya. Saya cenderung seperti itu. Saya cenderung seperti itu. Sehingga memang kalau di bisnis kalau tidak ada yang bagian otak kiri ini bahaya, Mbak. Iya, betul. Di keluarga sebenarnya para istri sih sebenarnya cenderungnya sih juga lebih banyak pakai otak kiri sebenarnya. Otak kanan kan kreativitas ya. Otak kanannya itu pentingnya mencari-cari ini. Tapi di perencanaan itu pasti yang banyak otak kiri. Gitu. Orang bilang saya itu kreatif, gitu. Tapi sebenarnya saya itu lebih senang kepada pekerjaan penyiapan. Jadi saya lebih senang jadi tim itu supporting system. Oh begitu. Saya lebih senang begitu. Sehingga saya jadi istri ya nyaman-nyaman aja begitu. Tinggal di rumah lah kan ya. Ada waktu anak saya yang pertama itu di pondok di kelas 3 itu disampaikan fikih munakahat ya. Tentang itu disampaikan istri itu tempatnya di rumah gitu. Itu teman-temannya pada bingung di rumah itu ngapain gitu ya gitu. Terus anak saya itu bilang, "Umiku itu di rumah kayaknya dia nggak pernah nganggur," katanya. Sibuk terus. Nggak pernah nganggur katanya. Akhirnya teman-temannya itu pada ngumpul tanya, "Umi itu kalau di rumah ngapain aja?" begitu. Ditanyain kayak begitu. Jadi sebenarnya kita itu memang lebih banyak melakukan perencanaan, kemudian mengevaluasi dan sebagainya ya. Hingga saya di perusahaan juga kebetulan di keuangan dan SDM ya pekerjaannya ya kayak gitu aja itu. Sama pendidikan anak sekarang pendidikan karyawan keuangan juga keuangan keluarga sekarang keuangan perusahaan kayak gitu aja begitu. Cuma switch sedikit gitu ya. Oke. Terus yang terakhir yang W-nya tadi when itu lebih ke timingnya kayak bikin di plan itu namanya perencanaan tadi goal, kemudian ada kita ada option ya. Itu kalau ndak ada when-nya itu nonsense. Ya kita kan gelundung aja kalau nggak ada
tenggat-tenggat waktunya begitu, santai begitu. Ya nanti kalau Allah takdirkan kan ya datang sendiri begitu ya biasanya gitu. Itu ndak cocok dengan perintah Allah. Perintah Allah kan kita suruh berusaha dulu begitu ya, berusaha ini semaksimal mungkin kita gitu. Jadi kayak tadi saya ceritakan, saya mau umroh tahun 2012 begitu ya. Tadinya haji itu tahun 2012 begitu. Ternyata nggak sampai. Kemudian saya haji itu tahun 2015. Jadi saya pakai waktu itu saya juga ini bertekad haji itu saya maunya haji harus plus saya bilang gitu. Karena saya waktu merencanakan haji itu saya sudah beli mobil sendiri ya, kemudian beli rumah sendiri. Saya rembukan sama suami, kita itu rumah maunya yang bagus, mobil maunya yang bagus, masa haji maunya yang biasa saja. Kita kayak enggak sopan sama Allah. Saya bilang gitu sama suami. Oh iya ya begitu sih. Yaudah, ayo gimana ini caranya gitu. Ya caranya agak buntu waktu itu. Gimana ini caranya ya. Tapi alhamdulillah akhirnya akhirnya bisa dibantu teman-temannya di para aktivis dakwah itu waktu pelunasan. Kita enggak karena bareng masukkan anak ke SMP, ke SMA sama kuliah. Bareng ini 3 ini. Sama saya berangkat haji. Waktu itu saya sudah menyerah ya. Sudah kita hajinya mundur aja gitu. Tapi ternyata teman-teman itu saya ini diutangi gitu, Mbak. Diutangi. Jadi teman-teman itu pada ngasih hutangan ada 10 juta, ada 5 juta begitu sampai kita pelunasan. Sama teman-teman pada saat pelunasan. Karena kalau pelunasan haji plus itu 6 bulan sebelum keberangkatan. Sudah harus selesai. Sehingga saya sama suami waktu itu mendiskusikan, kira-kira kita mampu enggak melunasi dalam waktu 6 bulan gitu. Kita hitung-hitung gitu dari ini kayak begitu ya, terus kayaknya mampu. Oke, akhirnya kita terima bantuan dari teman-teman tuh. Jadi ada berapa teman gitu yang membantu itu, ada 5 juta, 10 juta kayak gitu. Akhirnya bisa melunasi dan alhamdulillah kita berangkat, hutang juga sudah terlunasi semua sehingga berangkat dengan tenang lah, tanpa hutang gitu. Yang seperti itu saya tahu waktu itu beban saya di tahun yang sama itu 2015 itu banyak karena saya membuat WEN itu. Kapan ini tadi ya? Jatuh temponya masing-masing itu. Jadi saya baru sadar anak saya lulus di waktu yang sama itu karena saya masukkan ke kolom-kolom perencanaan itu. Jadi tahun gini ada apa, tahun ini ada apa. Waktu saya tulis ternyata di tahun 2015 itu bareng 3 anak saya lulus itu. Semuanya. Kan kalau masukkan sekolah itu besar ya. Betul. Bagi maunya ya ke pesantren yang bagus, maunya ke waktu itu berangkat, Mbak Zaida berangkat ke Mesir waktu itu ya. Jadi perlu tiket, perlu kontrakan di sana kayak begitu. Biaya di Mesir juga. Ya walaupun kalau dipikir sekarang murah ya. Tapi kalau nggak punya uang ya jadi mahal juga. Jadi sebenarnya gini ya Bu Her ya, seberapapun uang atau penghasilan yang ada di dalam keluarga itu sebenarnya cukup, tidak ada yang kurang. Yang pasti kita harus bisa memanage gitu ya dan memprioritaskan mana dulu nih yang yang harus diselesaikan gitu kan. Karena memang selama ini kan kadang-kadang kita terlalu lost ya, maksudnya tidak punya perencanaan yang mendetail seperti yang tadi Bu Her sampaikan gitu. Jadi meskipun dikasih suami segini, gaji suami segini tuh kurang aja kayak gitu ya. Nah, itulah di situ pentingnya seorang perempuan atau seorang istri itu harus pintar gitu, pintar merencanakan. Nah, termasuk keuangan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Her. Buktinya bisa loh ya. Ini beliau ini membuat perencanaan-perencanaan dan goals-nya ini juga dapat alhamdulillah di waktu yang meskipun tidak timingnya sesuai yang beliau inginkan, tapi terjadi gitu kan. Nah, jadi ini mungkin juga bisa menjadi motivasi buat ibu-ibu atau teman-teman di luar sana yang sekarang sedang menyaksikan kita, bahwa sebenarnya kalau kita itu mau bersyukur, terus kita merasa cukup, bisa prioritas mana yang penting, mana yang enggak, insya Allah ya Bu Her ya, seberapapun yang kita dapat itu bisalah ya gitu, mencukupi kehidupan kita seperti itu. Tapi ini kadang tuh istri, ini
saya cerita-cerita yang curhat. Kadang tuh kalau megang duit udah lupa segalanya Bu ya. Yang nggak penting dibeli, yang nggak seharusnya dibeli. Nah biasanya kayak gitu tuh Bu Heri biasanya. Jadi seperti itu, kalau udah megang duit aja udah kalap lupa. Nah itu mungkin di sini Bu Heri juga bisa sedikit memberikan materi juga kiat-kiatnya supaya kita tuh sebagai istri, sebagai ibu tuh tahan sama yang namanya godaan. Saya beberapa kali diminta mengisi acara ataupun teman-teman yang konsultasi pribadi ya berkaitan dengan manajemen keuangan itu. Menurut saya begini, uang itu kan sama Allah mendapat perhatian khusus ya, bahwa uangnya dari mana dan untuk apa gitu. Itu kan nanti ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Jadi itu harus benar-benar menjadi latar belakang kita begitu ya, untuk melakukan segala aktivitas pemasukan keuangan maupun pengeluaran keuangan ya. Kalau saya menarik benang lurusnya, sebenarnya manajemen keuangan keluarga sama bisnis itu sebenarnya sama. Jadi saya selalu bilang gini dulu sebelum manajemennya, saya bilang kondisi sekarang harus tahu dulu, gitu, harus tahu dulu. Iya. Jadi saya selalu minta untuk mendaftar kekayaan sama mendaftar utang. Jadi ada daftar kekayaan, ada daftar utang. Saya tuh enggak punya kekayaan, nggak mungkin orang enggak punya kekayaan itu. Pasti aset punya. Mungkin seperti itu ya, ya. Kekayaan tuh ya ada uang itu, uang ada, misalnya kita punya motor lah, punya kursi, punya ini, semuanya itu kan ada harganya. Kita kasihlah harga. Sekarang dalam kondisi misalnya meja kursi dulu belinya misalnya berapa ya sekarang meja kursi itu 5 juta lah misalnya. Sekarang tinggal 1 juta misalnya, ya ditulis 1 juta. Itu kita tulis semuanya. Kemudian juga hutang. Dari hutang yang besar sama hutang yang kecil sama yang 10.000 lah, 20.000, 100.000 itu semuanya ditulis gitu. Untuk apa ini begitu? Untuk melihat kondisi keuangan kita itu sebenarnya plus atau minus. Saya selalu begini, menginikan, seandainya saya mati saat ini, saya tidak ninggal hutang, begitu. Karena apa? Harta tadi kalau dijual semuanya itu bisa nutup hutang. Gitu. Termasuk perusahaan, kita selalu namanya kalau di perusahaan sebenarnya keuangan itu neraca ya, neraca keuangan. Di keluarga juga ada neraca keuangan keluarga, gitu. Tadi isinya kan di sini harta, di sini hutang. Sama di perusahaan saya juga bilang gitu, kita boleh hutang, nggak ada larangan hutang itu. Tetapi harus, yaitu tadi, seandainya saya mati, ownernya mati, gitu, itu seandainya semua asetnya dijual, apakah bisa nutup hutang? Gitu. Apa tidak? Sehingga kita mati itu tidak ninggal hutang, sehingga menyusahkan ahli waris kita, gitu. Pengennya kan ahli waris dapat harta ya, yang diwariskan harta ilmu, gitu, bukan diwarisi hutang, gitu. Dan ini penting dalam keluarga. Jangan sampai kita itu sisi kanannya, sisi hutangnya itu sangat tinggi dibanding dengan hartanya. Begitu. Ini bahaya. Ya, itu tadi, karena nanti mewariskan hutang kepada ahli waris kita. Itu yang pertama selalu saya sampaikan seperti itu. Tahu kondisi kita. Gitu. Ya, habis itu ya tadi kembali ke grow tadi, balik begitu. Terus kemudian kenapa ada when dalam grow itu? Karena supaya kita fokus kepada hal-hal yang menurut kita penting, yang ditulis yang penting aja kan, yang penting itu, sehingga kita tidak mudah tergoda, betul. Tidak mudah tergoda. Ya. Kemudian kita tidak salah fokus, ya nggak gampang salah fokus itu. Fokus kita tahun ini, gitu. Kalau itu supaya tercapai, yang lain-lainnya oke, di skip semua, skip gitu. Ini saya ke anak-anak juga seperti itu. Anak-anak itu sejak SD saya uang itu mingguan. Uang jajannya. Uang jajan. Jadi mereka kita istilahnya nggak pakai uang jajan karena anak-anak tidak terbiasa jajan ini ya. Saya jajan saya siapkan. Di rumah itu saya kalau belanja bulanan, dulu belanja bulanan ya, karena ada gaji bulanan. Itu saya siapkan termasuk jajannya anak-anak. Sehingga anak-anak nggak jajan sembarangan. Itu uang saku istilahnya. Uang saku itu ya boleh buat beli pensil, boleh beli apa, begitu, terserah mereka, termasuk beli mainan ya. Kalau mau jajan boleh sebenarnya, tapi mereka memang tidak terbiasa jajan
yang harian itu Mbak, biasanya kan anak-anak gitu jajan. Kita enggak biasakan begitu ya. Sehingga anak-anak makin lama itu makin bisa mengelola uangnya ini ya. Jadi terserah mereka ya Bu. Iya, mau diapakan begitu. Itu uangnya mau diapain gitu ya. Terus nanti habis mereka mulai di pesantren, anak-anak SMP. Sudah di pesantren ya, itu kan jadi belanja bulanan ya, mereka uang saku bulanan. Berarti meningkat ini pemahamannya tentang uang jadi sebulan. Bagaimana ini uang sakunya segini bisa cukup untuk sebulan. Biasanya kita pakai, saya tanya ke beberapa wali santri yang lama ya. Biasanya uang saku berapa? Ada yang segini, ada segini. Saya ambil yang tengah lah. Gitu. Saya ambil yang tengah. Saya bilang ke anak-anak, ini Umi uangnya banyak sebenarnya. Umi uangnya banyak, tapi kamu dapatnya segini. Kamu dapatnya segini. Ini bukan karena kita pelit atau apa. Kalau ada kebutuhan yang penting boleh. Silahkan gitu. Jadi anak-anak tahu bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan gitu. Kita tidak kekurangan, tapi kita punya prioritas. Ya saya sampaikan juga ini latihan kamu mengelola uang. Saya ceritakan ini banyak orang-orang di luar sana keluarga sudah berkeluarga itu mereka tidak pandai mengelola keuangan sehingga kesulitan membiayai anaknya, membiayai keluarganya, kesulitan. Kamu jangan sampai seperti itu. Nah, ini cara untuk belajar. Jadi mereka sudah bisa mengelola uangnya sejak mereka kecil dari uang saku yang diberikan tadi ya Bu. Ini Bu Heri luar biasa. Nah, Alhamdulillah begitu kuliah, kamu maunya berapa? Saya bilang uang saya karena kuliahnya macam-macam ya, beda-beda ya. Kamu butuhnya uang saku bulanan berapa begitu? Itu saya serahkan ke mereka. Terserah mereka mengajukan berapa. Saya ikuti aja, saya ikuti aja. Bertanggung jawab dengan karena sudah kita sudah terbukti, terbukti dari SD, SMP, SMA sudah ini begitu. Baik, Masya Allah menarik sekali loh hari ini acara soan kita ke rumah Bunda. Tadi saya manggilnya kakak, sekarang saya manggilnya Bunda. Nanti kalau ketemu jalan Ustazah. Boleh apa saja udah di rumah Ibu Heriana ini. Beliau adalah sekali lagi owner dari PT Cipta Ternak Sehat. Semoga obrolan kita yang sebentar ini sebenarnya ini kalau diterusin bisa lama ya Bunda ya. Ini bisa menginspirasi dan juga sekaligus bisa menjadi satu pencerahan buat teman-teman yang sekarang ini nonton podcast kita. Nah, jadi kuncinya satu sih sebenarnya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Begitu ya Bu Heri ya. Nah, jadi kita memang harus punya prioritas untuk keuangan itu mana dulu nih yang penting. Karena kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya kita nggak punya uang simpanan atau apa, kita mau gimana, mau nyari di mana. Nah, semoga aja ini tuh bisa buat ibu-ibu teman-teman yang lain. Yuk mulai sekarang kita kemana-mana bawa buku ya, dicatat apa nih yang perlu dibeli. Oke, baik, ini terakhir sebelum kita closing ya Bu Her ya, mungkin ada tips yang ingin disampaikan atau mungkin nasihat untuk yang sekarang sedang menyaksikan kita. Jadi sekali lagi kalau di orang Jawa itu bilangnya urip iku cuma mampir ngombe. Cuma mampir ngombe itu harus diingat-ingat gitu. Kita seserius apapun mengurusi urusan dunia, itu sebenarnya hanya finally akhirnya kembali lagi ke sana. Kalau di Al-Qur'an dikatakan ini hidup di dunia itu hanya permainan. Betul. Jadi jangan serius-serius nemen gitu. Namanya permainan gitu. Namanya permainan. Jadi kalaupun kita serius ya dalam bermain, itu kita harus tahu bahwa ini adalah bermain begitu. Tujuannya itu hidup kita sebenarnya di akhirat begitu, sehingga rencana apapun untuk mengelola kehidupan kita di dunia itu ininya harus ke akhirat gitu, termasuk pengelolaan keuangan tadi ini harus kita. Makanya di pengeluaran ya, misalnya di pengeluaran itu kan mesti ada prioritas-prioritas. Tadi yang pribadi-pribadi itu ada, kalau istilahnya kita ada infak sedekah ya. Kemudian zakat, ini zakat itu banyak sekali yang tidak paham Mbak, bahwa zakat itu wajib. Ya. Kapan itu saya di pengajian teman-teman, ada yang wajib ya? Gitu. Masya Allah gitu. Umat Islam masih seperti itu. Jadi memang harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak belajar. Kemudian manajemen keuangan itu sebenarnya sifatnya keterampilan. Keterampilan, artinya semua orang bisa. Asalkan dipelajari, dipraktekkan itu pasti bisa. Jadi namanya keterampilan
praktek harus lebih banyak daripada ilmunya. Betul, ilmunya gitu-gitu aja begitu, tapi yang prakteknya yang harus semakin banyak praktek nanti semakin terampil. Ya. Termasuk yang grow tadi, grow itu harus sering dipraktekkan. Biarpun nanti gagal ya, lupa, nggak dicatat lagi, nggak apa-apa, dibaleni lagi, diulang lagi. Makanya saya setiap tahun itu selalu namanya rapat keluarga. Itu mengevaluasi seluruh keluarga keluarga inti ya. Iya, anak-anak sama suami. Kalau anak-anak nggak ada sama suami aja cukup gitu ya. Di ini kan. Anak-anak juga ini ya, semuanya itu kan tanggung jawab kita, nanti disampaikan kepada Allah juga. Jadi ini bagaimanapun segala macam teori itu kembalinya kepada kita. Banyak pada kita. Bagaimana kita concern bertanggung jawab kepada Allah yang memberi kita rizki itu, memberi uang itu, lewat suami atau lewat pekerjaan kita, semua tanggung jawabnya kepada Allah, kembali kepada Allah. Insya Allah kalau kita begitu, nanti mempraktekkan itu gampang Mbak, insya Allah ya. Takut gitu. Jadi hati-hati, hati-hati, insya Allah begitu. Baik, terima kasih Bu Er, ngobrol-ngobrolnya hari ini luar biasa banget, benar-benar bisa mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari beliau yang juga seorang ibu rumah tangga, terus juga seorang owner perusahaan yang besar, terus juga masih ada kegiatan yang lain ya, berdakwah gitu, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa meluangkan waktu. Terima kasih ya untuk semua teman-teman semuanya yang sekarang sedang menyaksikan acara soan. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini nanti kita akan soan-soan lagi nih Bu Her ya. Nanti kita akan soan-soan lagi, dan semoga nanti kita akan selalu bisa memberikan cerita-cerita yang inspiratif buat semuanya yang ada di rumah ya. Jangan lupa ya subscribe channel kita. Nah, ketemu lagi nanti di acara soan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.